Oke, eh, pertanyaan Ade sama sekalian saya tambahkan ya, pelengkap. eh, apa eh, Model penelitian analisis isi ini merupakan penelitian yang mengambil objek dari pemberitaan di media, gitu ya. Jadi ada sampel berita, ada data primer, gitu. Data primernya adalah sampel berita, gitu ya. Bagaimana tahapan-tahapannya? Tentu Anda menentukan dulu mau penelitian apa, ya, tujuan penelitiannya apa, gitu ya. Nah, untuk penelitian UAS nanti saya tawarkan misalnya ada 9 tujuan penelitian ya. Nah, tujuan penelitian terkait dengan mengetahui beberapa hal dalam pemilu 2024 misalnya ya. Misalnya untuk meneliti bagaimana media memberitakan money politics misalnya, itu pertama ya. Atau kedua, mengetahui bagaimana media menggambarkan digital money politics. Nah, ini beda ya. Money politics itu adalah money politics yang terjadi secara konvensional, misalnya bagi-bagi uang, bagi-bagi barang, ya. Itu money politics. Ada digital money politics yang kedua itu. Misalnya ada sekarang kecenderungan di pemilu 2024 itu money politik misalnya bagi-bagi voucher. Bagi-bagi apa buat internet itu? Apa namanya yang buat internet? Kuota, ya, bagi-bagi kuota. Itu ada money politik yang termasuk ke dalam digital money politik, bagi-bagi kuota. Nah, jadi tujuan penelitian adalah meneliti bagaimana media menggambarkan digital money politics, itu yang kedua. Ya, ini bisa jadi topik Anda untuk penelitian UAS ya, yang kita pakai untuk kita memakai analisis isi. Ketiga, misalnya mengetahui pelanggaran kampanye di medsos ya. Pelanggaran kampanye di medsos itu kan banyak sekali. Nah, tentu itu terdeteksi oleh pemberitaan-pemberitaan. Artinya bisa diketahui maknanya dengan menggunakan analisis isi, gitu. Kemudian yang keempat, serangan fajar. Anda tahu ya, dalam setiap pemilu selalu ada serangan fajar, ya. Itu upaya mempengaruhi pemilih beberapa jam sebelum mereka masuk ke TPS, gitu. Nah, silakan yang tertarik untuk meneliti serangan fajar yang muncul di media ya, silakan mengambil topik ini. Tujuan penelitiannya mengetahui ya bagaimana serangan fajar terjadi di pemilu 2024. Kemudian topik kelima, netralitas ASN, TNI, Polri ya. Kita tahu banyak pemberitaan yang memberitakan misalnya banyaknya ASN dan TNI Polri yang mendukung ya pasangan calon yang didukung oleh presiden, misalnya seperti itu ya. Kalau ada yang seperti itu, nah pemberitaannya itulah yang Anda kumpulkan sebagai tadi data primer ya. Adik kan tadi nanya tentang data primer. Data primernya adalah pemberitaan di media yang kita jadikan sampel. Itulah data primer, gitu ya. Kemudian juga yang keenam, netralitas kepala desa dan perangkatnya. Anda yang tertarik untuk mengetahui netralitas kepala desa dan perangkatnya di pemilu 2024, silakan ambil topik ini. Tentukan medianya, tentukan sampelnya. Ya. Kemudian silakan proses, gitu ya. Kemudian topik ketujuh, politik identitas.
ujaran kebencian, hoax, politisasi SARA. Buat Anda yang tertarik dengan ini, silakan ambil topik ini di penelitian kecil-kecilan ya, penelitian analisis isi untuk kepentingan UAS ya. Politik identitas, ujaran kebencian, hoax, politisasi SARA. Oh, banyak sekali beritanya. Anda tentukan saja. Saya mau nyari 100 artikel berita di 5 media utama misalnya. Kompas, Media Indonesia, Republika, Tempo, Koran Tempo misalnya gitu ya. Itu udah 5 tuh. Ya. Kemudian silakan juga ambil topik ke-8 yang saya tawarkan. Kampanye di luar jadwal. Banyak itu kampanye yang dilakukan nyolong-nyolong gitu ya. Harusnya bukan jadwal mereka kampanye, tapi mereka lakukan kampanye. Pemberitaannya juga banyak. Silakan pilih tentang itu. Ya. Kemudian topik yang ke-9, masalah laporan dana kampanye. Nah, ini banyak juga penyalahgunaan atau penyelewengan terkait dengan laporan dana kampanye. Banyak beritanya di banyak media. Ya. Nah, silakan pilih 9 topik itu untuk penelitian analisis Anda ya. Dan ini pribadi ya, sifatnya perorangan. Nah, silakan dipilih, atau misalnya Anda punya topik sendiri juga nggak apa-apa ya. Anda punya topik sendiri juga nggak apa-apa. Nah, terkait dengan pertanyaan Ade, apakah berita itu terkait penelitian ini terkait framing media ya, dengan sendirinya kita akan mengetahui ternyata media itu punya framing tersendiri misalnya gitu ya. Kalau memang ada framing media tertentu, misalnya ada media yang memframing calon tertentu itu cenderung menyalahgunakan katakanlah keuangan negara untuk kampanye pribadi misalnya begitu. Bisa gitu ya, untuk mencari framing medianya kalau memang ada gitu. Kemudian pertanyaan Ade terakhir tentang kategori. Bagaimana cara mengetahui pengambilan kode atau kategori gitu ya. Ya, silakan saja tentukan, misalnya Ade misalnya mengambil topik tentang money politics ya. Oh, saya tertarik dengan money politics di pemilu 2024 nih. Ya sudah, tentukan saja kategorinya ya. Misalnya bagi-bagi sembako. Nah, itu bisa jadi kategori atau kode. Atau misalnya bagi-bagi uang. Atau bagi-bagi voucher ya. Atau bagi-bagi kuota. Nah, itu kan kategori. Ya. Itu kategori ya. Jadi Anda ingin mencari dengan kategori itu misalnya. Banyak kategori, silakan gunakan ya. Intinya adalah analisis isi itu pertama menentukan tujuannya apa yang dicari. Nah, tadi saya tawarkan 9 tentang money politik, tentang digital money politik, tentang pelanggaran kampanye di medsos, tentang serangan fajar, tentang netralitas ASN dan TNI Polri, tentang netralitas kepala desa, tentang politik identitas, tentang kampanye di luar jadwal, dan tentang masalah laporan dana kampanye ya. Kemudian tentukan sampelnya. Saya mau mengambil di 5 media. Silakan. Kompas, Media Indonesia, Republika, Tempo, Koran Tempo ya. Kemudian saya mau mengambil 100 artikel ya. 100 artikel pada saat masa kampanye. Nah, masa kampanye kapan? Saya juga udah lupa tuh, masa kampanye pemilu 2024. Kalau nggak salah 6 bulan dah. Ya. Atau bisa juga nggak 6 bulan. Saya mau mengambil di masa terakhir masa kampanye. Masa terakhirnya aja nih yang paling rame kan. Yang paling banyak kontestasi ya di masa sebulan terakhir misalnya. Misalnya waktu itu kan kampanye terakhir itu 3 hari sebelum pencoblosan. Pencoblosannya 14 Februari kan. Berarti antara 9 Januari sampai 9 Februari gitu. Nah, itu waktu yang Anda ambil gitu ya. 5 media, waktu tertentu, dan ambil 100 artikel misalnya. Nah, setelah itu tadi kategorinya ya. Kategorinya adalah vote buying misalnya gitu. Kategorinya adalah money politik untuk
mempengaruhi pilihan, yaitu bagi-bagi uang misalnya. Nah, itu kategori ya. Nanti kan akan dihitung tuh dari berita itu ada sekian menyebutkan tentang politik uang. Ada sekian menyebutkan tentang bagi-bagi voucher gitu ya. Itu kan nanti akan ketahuan deh. Sekian berita gitu ya. Nah, itulah coding. Itulah pengkodean dalam bentuk sederhana gitu ya. Kalau penelitiannya besar, tentu harus memakai misalnya SPSS atau apalah. Tetapi karena ini penelitian kecil-kecilan, istilah saya ini penelitian kecil-kecilan saja untuk UAS, maka ya di manual aja, dihitung manual saja. Nanti kan akan ketahuan sekian tentang tentang bagi-bagi uang, sekian tentang bagi-bagi barang. Nah, nanti secara umum nanti dilihat positifnya berapa, negatifnya gimana, nah, berapa gitu ya, nanti kan akan ketahuan. Nah, di sini terlihat kan bahwa analisis isi ini gabungan antara kuanti dan kuali, antara kuantitatif dan kualitatif. Kualitatifnya tentu tentang pemilihan kode-kode itu, kategori-kategori itu kan kualitatif, tergantung Anda lah. Anda ingin meneliti apanya gitu. Tapi kemudian prosesnya itu kuantitatif. Anda hitung, misalnya bagi-bagi uang ternyata terjadi di sekian daerah, berarti sekian kali. Itu kan kuantitatif. Bagi-bagi barang sekian. Nah, nanti kan Anda bisa urutkan tuh dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Nah, itulah kuantitatif, unsur kuantitatifnya gitu ya. Nah, itulah proses ya, memproses data, menganalisis data. Nah, kemudian Anda buatlah laporan analisanya ya, melaporkan temuan. Itu terakhir ya, melaporkan temuan. Nah, laporan temuan itulah yang diberikan ke saya. Inilah laporan hasil penelitian saya tentang misalnya money politik ya, yang terjadi di pemilu 2024. Saya kira itu ya sedikit tambahannya dan juga panduan untuk Anda menjalankan penelitian kecil-kecilan. Oke, silakan.